Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Abdul Salman AA Spirit dalam tutorial. Dalam kesempatan ini kita ingin update laporan penerima bantuan di SIM DAK. Jadi yang perlu diketahui, setelah kita membuka, kita bisa IPB nomor polisi kita misalnya di 2021 misalnya tahun 2021, kita bisa upload tambah satu persatu. Ini cukup lama ya, satu persatu. Kalau hanya 1-15 mungkin tidak terlalu capek. Tapi bagaimana kalau kita dengan menggunakan form Excel? Kalau form Excel itu kita caranya upload dari Excel, klik, kemudian kita tunggu sampai loading. Kita bisa download formatnya terlebih dahulu. Kita tentukan dulu periodenya, provinsinya, kabupaten, kota. Sambil loading dulu ya. Masih loading ya, kita cukup lambat. Artinya sampai ini udah selesai, kita pilih kota kabupatennya, nanti download format. Nah, kebetulan kita sudah download. Ini kita buka formatnya seperti ini. Ada 2 contoh yang sudah diberikan. Dari petunjuk ini provinsi 36, kabupaten Pandeglang 3603. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan kode di website. Kita download kodenya. Daftar kode wilayah. Kita download daftar kode wilayah. Sumatera Barat 13 ya. Nah, Sumatera Barat ganti langsung 13. Ini contoh ya. 13. Kemudian kabupaten atau kota. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi juga kodenya. Sama aja mungkin ya. Ini kodenya 1375. Tes. Stop dulu ya. Lanjut ya. Saja nih, sedang Ya, Bu. ini sudah ada yang program dari perumahan sama PU ya, Bapak Ibu ya. Kami minta bantu, kami sedang des ya. Santa Bang. Des. Halo. Ya, Minta bantu dong. Ya, Bu. ini sudah ada program dari PU sama PR ya Pak ya. Ini Ya. dari Perkim ya, ada Perkim enggak? Tim. Dari PU juga ada ya. Ya ada. Siap. Pertama-tama saya share dulu Emon ya Bapak Ibu ya. Emon ini kita ke 2020 dulu. Bapak Ibu sudah upload progres di Emon. Progres. Dari admin dulu ya Bapak Ibu ya.
Oh, Bukit Tinggi ini refocusing nggak ada ya berarti, Bapak Ibu? Enggak. Sanitasi juga atau bidang apanya? Air minum sama sanitasi 2021 nggak ngusulin. Oh, nggak ngusulin, nggak ada kegiatan. Iya. Oke. Berarti bukan karena refocusing ya, Ibu ya? Bukan. Nggak ngusulin. Oke. Rencana tahun 2022 ini mau ngusulin. Oh, siap. Iya. Udah bisa kan Bu ya? Tapi bisa ngusulin kan? Dicoba dulu Bu, yang air minum diusulin lagi 2022. Tapi maksudnya masuk Lokpri nggak? Udah cek Lokpri Bu? Maksudnya gimana? Lokasi prioritas. Gimana ya? Cuman saya sih ngusulin masuk di akta yang usulan air minum gitu. Baru tahap itu baru Bu. Ya lain-lain. Sebenarnya untuk air minum sama sanitasi sama perumahan juga sekarang kan saya dibuka ya Bu ya, semua kabupaten kota. Cuman bisa dicek Ibu desanya apakah masuk lokasi prioritas, jadi lebih membesar kemungkinan untuk usulannya keterima gitu Bu. Itu di Krisna bisa dicek kok Bu, di bagian lain-lain kalau nggak salah, di bagian mana ya? Di bagian lain ya Bu. Dokumentasi. Rumah sadaya. Di lain-lain kalau nggak salah, terus apa ya, lokasi prioritas ya? Lokasi. Nah, ini. Rincian lokasi prioritas kalau nggak salah. Nih, saya share screen nggak sih ya? Oh, share screen kan ya? Ini 2020. 2022 ya. Waktu itu udah ngusulin di tahun 2020, cuman ditolak gitu kan. Setelah itu 2021 nggak ngusulin lagi, jadi coba lagi 2022. Iya Bu, biasanya kalau setahu saya tuh ditolaknya biasanya kan karena lokasi prioritasnya nggak sesuai gitu kan ya. Nah, untuk membesar kemungkinan keterimanya itu dicek. Jadi sebelum ngusulin tuh dicek dulu Bu, ini desa yang saya ngusulin masuk nggak ya gitu. Oh gitu ya. Berarti ceknya di lain-lain ini ya? Lain ya. Atau kalau boleh, ini kan kemarin dari kita Kementerian PUPR bikin sosialisasi ya Bu ya. Oh iya. Nah, Ibu bisa akses di sini bit.ly/materi sos DAK 2022. Yang muncul kan ya Bu ya di layar Ibu? Iya. Nah itu ini M-nya gede, S-nya gede, DAK-nya gede 2022, di enter. Nanti muncul seperti ini Bu di layar. Nah, nomor 2, lokasi prioritas. Diklik lokasi prioritas. Nah, itu ada data teknis, menu, Lokpri, bidang air minum, bidang perumahan, dan sanitasi. Nah, dicek saja nih di sini. Apakah desa alamatnya Bu? Bagaimana? Linknya. Ya, alamatnya. bit.ly materi sos DAK 2022. Itu huruf besarnya diperhatikan ya Bu ya? Oh iya. Kalau enggak besarnya beda, salah. Oke, makasih. Karena ada jadwal sih. Tapi awak ada yang minta tabel share kan? Itu juga. Jadi memperbesar kemungkinan usulan Bapak Ibu tuh bisa keterima gitu, karena sesuai fasilitas kan. Udah capek ngusulin kan Bu, tapi nggak masuk, ditolak malah sedih gitu. Oke, sekarang kita ke perumahan ya, 2020, Bukit Tinggi. Ada keuangannya, kenapa nih Bapak Ibu nih? Enggak, 39 ini kenapa ya? Belum dilapor, kayaknya mungkin belum dilaporkan sih. Ya Bu, yang untuk Kota Bukit Tinggi itu kan rencana kan 38. Yang bisa dieksekusi realisasinya setelah dihasil verifikasi 15 ya Bu. Makanya tidak 100%. 15 rumah. Tapi fisiknya, berarti harusnya fisiknya juga 50% ya Pak?
Fisiknya dari 15 ini hitungannya kalau Dari 38. katanya dari 38 itu yang 15 itu sudah 100%. Cuman kan 15 per 38 segitu. Iya, 15 per 38 kali 100% ya harusnya. Ya, Oke. Kurang dari 50% ya ini berarti ya? ya seharusnya kan ya 15 kurang dari 50%, 39. Iya. 39. 39,5 ya. Iya, 39. Oh, setelah diverifikasi ini untuk menerima bantuannya nggak mau atau nggak sesuai Pak kriterianya? Waktu usulan cocok tahun N1 kan, tapi pas Mm-mm. diskusi kan kita kan ada tahapannya kan TFL kita verifikasi kembali ke lapangan. Verifikasi ulang. Betul. Verifikasi ulang dengan ketentuan atau kriteria kita itu tidak cocok, yang 15 yang cocok. Jadi kita tidak berani eksekusi. Ya betul. Uangnya berarti sesuai dengan saya samakan dengan yang di Emon ya Pak ya? Iya Bu, ya, ada sebanyak 15. 39,47. Ya. Sama ya berarti keuangan sama fisiknya ya? Ya. Oke 2021 sekarang 2020 sekarang kita ke 2021 ya. Ya. Kota Bukit Tinggi. Udah upload URK belum ya Bapak Ibu ya? Air minum sanitasi nggak ada juga ya di Sumatera Barat ya? Nggak ada. Rumah Swadaya aja berarti. Oh udah ya, udah verifikasi balai ya, aman. Udah verifikasi pusat juga ya. Oke. Nggak ada masalah. Untuk perumahan ini udah masuk Omswan belum Pak Afdal? Kemarin kebetulan baru yang SK penerima bantuan, alhamdulillah baru kemarin Bu di ACC Pak Wali Kota. Jadi insya Allah hari ini mau dimasukkan kontraknya ke Omspam. Kalau yang dana penuh udah selesai. Review APIP Pak? Apa? Review APIP? Review APIP rasanya sudah ada kita sampaikan ya. Cuma di inspektorat lagi ya. Oke. Berarti tinggal di-upload ke Omspan saja ya Pak ya, berarti bisa? Gimana Bu? Berarti tinggal di-upload di Omspan saja untuk penyaluran ya, agar penyalurannya bisa segera dilaksanakan. Iya Bu, siap Bu. Prosesnya baru siap SK, terus kita rencanakan hari Kamis ini bentuk buat nomor rekening. Kalau sudah selesai baru kita bisa mentransfer ke rekening penerima bantuan. Toko bangunannya udah dipilih Pak? Gimana? Toko bangunan sedang proses Bu. Berarti paralel ya? Paralel prosesnya Bu. Ya? Iya paralel Bu. Berarti kira-kira awal Juli udah bisa ini Pak? Transfer uang berarti ya? Insya Allah Bu. Toko udah disurvei, tinggal menetapkan kemarin udah diskusi, terus hari Kamis kita buka rekening. Moga tidak ada meleset, minggu depan kalau tidak ada halangan ya Pak Yul ya. Ya, gitu Bu. Oke, siap, baik. Nah, sekarang untuk saya sudah nanya nih tentang pelaporan 2020 sampai 2021. Kita ke rekapitulasi output yang ada fitur baru Pak, Bapak Ibu ya, di Emon. Nanti setelah 2021, berarti kan kegiatan 2021 adanya cuma perumahan ya. Rumah Swadaya. Nah, nanti izin Pak, di atas ini kelihatan ya. Ada tab baru, output sama immediate outcome. Nanti kalau Bapak buka Emon online Bapak nih, output ini di bawah sini, di bawah bidang itu ada Excel yang bisa diklik. Ini saya nggak muncul karena saya pakai akun admin. Coba Bapak Ibu cek pakai akun Bapak Ibu, di bawah sini ada Excel. Nanti bisa di-download. Setelah di-download diisi.
Jadi totalnya itu sebenarnya nanti ada 3 Excel, 1 untuk di output, 2 Excel di immediate outcome. Ya. Jadi nanti Excelnya tidak perlu Bapak tambahkan kolomnya, Bapak tinggal mengisi saja Ya. di Excel itu. Jadi tinggal isi aja, nggak usah ada yang ditambah-tambah. Ya. Kecuali nanti di sana di immediate outcome, Bapak. Nanti saya lihat untuk kegiatan 2021 tuh ada 5 kegiatan ya, Pak ya? Ada 5 desa ya? 2021. Yang untuk rumah 1, bukan kurai. Oh, rumah 1 ya? 1 desa aja? 1 desa, 1 kelurahan. 1 kelurahan, Pak? Karena masih kelurahan, oh ya. Ya. Yang perumahan ya? 1 kegiatan aja Pak ya berarti? Ya. Kelurahan, PK. kalau 1. PK, oh ya 1 ya. Ya. Nah itu nanti, kalau misalnya tadi saya mau bilang kalau misalnya kegiatannya lebih dari 1 kelurahan gitu ya. Ya. Soalnya tetap 1, tapi sheet-nya yang ditambah Bapak. Oh ini cuma 1 PK ada aja 23 ya. Yang kayak sosialisasi kemarin itu Bu ya? Betul. Cuman YouTube-nya ada kemarin tuh Bu ya? Apa? Ada YouTube-nya yang kemarin. Belum ada Pak, tapi nanti kami siapkan lah. Takutnya untuk mempermudah. Kan? Akan ada sih kata narasumber kemarin. Ya. Ya, intinya diisi saja Pak berarti Excel-nya, nggak ada yang ditambah-tambah, tinggal diisi aja tabel yang ada di Excel itu ya Pak ya. Siap. Oke. Begitu. Ini sama email. Jadi ini saya nggak bisa nampilin karena bukan akun kan, masih saya akun admin. Nah nanti kalau udah diisi, masukin lagi Emon online ini, diuploadnya di tempat yang sama, gitu. File yang udah kita save tadi ya. Betul. Nanti berarti diisinya kapan? Ketika kegiatan fisik Bapak Ibu sudah selesai. Oh udah selesai. Iya, berarti di akhir tahun tuh baru mulai Bapak mendata penerimanya, bagaimana kualitasnya, outcome-nya bagaimana. Nah, itu maksimal Maret, Pak. Maret tahun 2022 untuk menginput kegiatan output dan outcome di DAK 2021. Ya. Gitu. Mungkin penjelasan saya cukup dari sampai sini dulu sih, Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum kita membuat lembar kendali. Bu, boleh nanya Bu dari Bukit Tinggi PUPR? Boleh nanya yang selain 2021 juga boleh, mau nanya 2022 juga boleh. Kebetulan saya sudah membuka yang tadi kan, yang materi source tadi. Ternyata di sini kan ada 4 sheet yang saya melihat dari akses rata-rata nasional, ternyata yang air minumnya 0 gitu ya Bu. Kalau 0 itu berarti belum diprioritaskan ya Bu? Yang mana? Iya bukan, belum. Betul. Iya ternyata itu 1. Ternyata akses air minumnya 90,21 ya Bu. Di atas rata-rata ya. Iya. Tapi itu kadang boleh dilihat Pak Bu di bagian menu kan ada kelihatan, saya bisa ngecek ya. Ini kalau jadi di menu di yang sheet menu air minum itu kalau ke kanan itu kan misalnya lokasi prioritas nih, bagian lokasi prioritas untuk menu perluasan misalnya. Lokasi prioritasnya adalah untuk yang Kabupaten Desa Pasir Terlalu Hijau, Desa Stunting, lokasi afirmasi, Desa Rawan Air gitu-gitu kan ya Bu ya. Ya, cuma sebenarnya kita butuh ini sebenarnya bukan perluasan, ada peningkatan PAM, ada penambahan IPA gitu kan. Karena kalau cuma perluasan PAM aja airnya nggak ada, ya sama aja ini nggak bisa. Iya nih soalnya arah kebijakan tahun ini Bu juga mau penas untuk peningkatan itu diprioritaskan untuk yang idle kapasitasnya di bawah 30%. Bawah 30% ya Bu. Ya saya di Bukit Tinggi sih udah 37%. Berarti emang kalau kayak gitu diarahkannya sih perluasan sih kalau kayak gitu. Ya lah Bu. Iya arah kebijakannya sih untuk tahun ini ya Bu ya. Oke, Ibu mau tanya juga Bu. Ya boleh Bu, dari Bapak Litbang ya. Ya, ini kan kita lagi usulan nih 2022-nya Bu.
Kalau memang seandainya seperti yang disampaikan teman dari PU tadi, Bu, ketika mereka berada di posisi di atas angka rata rata-rata, nasional. apakah kita nanti penelitian sebenarnya sudah diberikan juga? Apakah kita delete aja, kita reject aja atau bagaimana, Bu? Kita lanjut aja kan? Lanjut aja nggak apa-apa Bu, nanti biar dari kami aja. Atau nggak usah di reject, di delete misalkan ya Bu ya? Iya, tetapi kan sebenarnya kami memang berharap juga ini dapat, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa. Kalau gitu, maksudnya sampai saat ini kan dari data Lokpri sih kemungkinannya agak kecil untuk keterimanya. Tapi kalau dari saya pribadi nggak apa-apa dimasukin aja. Berarti nanti kan biarlah kewenangan pusat saja yang menolak gitu Bu. Oke, berarti kita lanjut dulu ya, Bu ya. Lanjut aja, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan nanti dapat, Bu. Mungkin ada keajaiban ya Bu ya. Iya, karena memang Boleh. Di air minum ini, Bu. Iya nih, memang perdebatannya karena apakah kita mau menaikkan semua, jadi semua daerah itu masing-masing naik, atau kita mau menyamakan ratakan dulu nih. Jadi start pointnya semua kabupaten nanti bakal di posisi yang sama. Kemarin tuh kebijakannya tuh ada kebingungan di situ. Akhirnya dari Bappenas ada syarat tambahan kan, kalau misalnya mau peningkatan harus di bawah 30% dulu ada kapasitinya. Berarti anggapannya kalau masih di atas 30 masih bisa tuh diperluasan gitu. Bu, jadi kayak kita ya oke, dari teknis ngikut aja dari Bappenas mau bagaimana gitu kan. Berarti kita nggak reject ya, Bu ya, kita lanjut ya, Bu. Lanjut dulu aja Bu, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu. Kalau dari perumahan mungkin ada usulan 2022 kan ini banyak nih isu-isu sulit. Gimana Pak? Gimana Bu? Untuk usulan 2022 ada masalah Pak? Sejauh ini belum ada Bu, insya Allah. Kemarin udah hampir 2 pekanan kemarin kita mau fokus verifikasi ke lapangan. Usulan kita insya Allah ada sebanyak 52 terbagi di 3 kelurahan SK Kumuh yang terbaru insya Allah. Tapi kan PB berarti ya Pak ya, berarti kegiatannya? Karena menunya memang PB yang ada kan, PK tidak ada lagi. Iya, PK udah ada. Ini PK bahas saja Pak, coba diusulkan. Oh iya, siap insya Allah. Berarti udah ya Pak ya, nih pertanyaan kita ke lembar kendali, sama-sama Siap. kita buat lembar kendali. Bukit Tinggi. Tadi kita belum bahas sanitasi. Untuk usulan desa sanitasi 2022 ada masalah nggak ya dari PU? Kita nggak ngusulin Bu, soalnya IPLC kita belum punya. Kemudian mau melanjutkan di belakang Solo yang masih terbengkalai dari dana pusat. Oh, berarti APBN ya, balai? Iya, balai. Untuk tahun 2022 Bu pelaksanaannya? Iya. Rencana mau bikin kajian kelayakan dulu Bu, soalnya kan kemarin putus kontrak 2014. Oke. Iya. Asetnya masih aset pusat gitu. Oke Bu. Baik. Di sini nih saya minta mohon bantuannya nih dari dinas PU-nya. Nama lengkap dinasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya berarti ya? Iya. Penataan ruang. Kalau dinas perumahannya dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. dari PU-nya dengan Bu siapa Ibu? Eka Rahmi. Dari PR-nya Pak? Afdal Salman. Afdal Salman gini ya? Ya. Oke. Untuk 2020-nya air minum sanitasinya tidak ada. Usulnya ini apa ya? Karena catatannya dari 38 unit yang terlaksana 18 ya? 15 Bu. Salah. Oh maaf 15 unit. Oke. Sesuai verifikasi lapangan ya? Ya. Oke. Terus ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. Bukan kegiatan nih, cuma jumlahnya aja. Berarti selisihnya
Jadi silpa ya Pak ya? Yang perumahan atau gimana ya kalau kayak gini? Gimana bisa itu ya? Kalau pencairannya langsung tahap, kalau di bawah kurang 1 miliar langsung masuk ke Kasda ya? Oh iya, bawah 1 M ya Pak kemarin ya? Di bawah, Iya, kalau bawah 1 M berarti langsung di kas daerah sisanya ya? iya, jadi silpa. Jadi silpa, berarti mau dimanfaatkan untuk yang ini atau bagaimana Pak rencana Bapak? Ya, rencananya kan di SK apa namanya, di kawasan kumuh yang baru ini, insya Allah banyak yang membutuhkan. Kalau kemarin tuh SK kumuh kita masih dari sejak tahun 2014 sampai dengan pelaksanaan yang tahun kemarin itu masih SK kumuh yang kemarin Bu. Jadi susah kita mencari penerima manfaatnya karena sudah sering banyak bantuan di daerah yang sama kan. Berarti udah update SK nih Pak atau gimana? Gimana Bu? Udah update SK berarti? Udah. Yang untuk sisanya SK-nya ini, udah diupdate. Iya, untuk yang sekarang. yang untuk yang sekarang tahun 2021 masih pelaksanaan yang udah direncanakan tahun 2021 kemarin Bu. Yang kita sisa-sisa ini belum. Karena sekarang kami juga Bukit Tinggi kebetulan sedang pendataan Bu. Pendataan rumah. Oh, pendataan ulang. Sedang memfinalkan pendataan rumah. Sedang on the way lah. Kalau udah final, nanti baru kita punya data fix. Itu utang-utang kita sebelumnya rencanakan seperti itu. Masih dalam proses pendataan rumah. Oh, di bawah 1 M tuh langsung ya Pak ya? Kalau tidak salah iya langsung Bu. Langsung. Kalau di atas 1 miliar baru dibagi 3 termen. Kalau tidak salah ya. Kita ikut di waktu di Serpong ya, kata Pak Gatot. Iya. Tapi coba dicek lagi sama orang keuangan lah, masuknya apakah diterminasi lagi atau seperti yang pernah rasanya kami tangkap seperti itu informasi ya. Saya kira yang di bawah 1 M itu tuh untuk menu tertentu aja gitu, enggak ya? Atau untuk kegiatan kontraktual aja gitu, enggak ya? Dan juga semua sepengetahuan kami untuk perumahan bantuan-bantuan dibuat 3 termen juga. Artinya kalau ketentuannya di atas 1 miliar jumlah dananya baru dibuat 3 termen. Tapi kalau kurang dari 1 miliar sekaligus langsung masuk ke kas daerah. Oh, kalau itu masih bisa dimanfaatkan ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, untuk kalau untuk yang 2021-nya sanitasi kan nggak ada ya. Nah, kegiatan rusuhnya sudah dievakuasi semua. Nanti tinggal kalau misalnya sudah masuk Omspan Pak, dokumen-dokumennya diupdate lagi ya Pak, di Emonnya ya. Iya. Oke. Lalu catatannya nggak ada sih catatannya. Oh selesai ini ya. Input Omspan targetnya awal bulan Juli ya. Oke. Nah untuk yang bagian C Bapak Ibu, pemahaman immediate outcome. Ada tadi yang untuk fitur baru, ada mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita akhirin. Kalau lihat menunya bisa dipahami Bu, mungkin prakteknya bisa, nanti ya? Kalau ada kendala ditanya nanti. Siap. Kalau mau bertanya nanti langsung ke CP yang ada di undangan saja ya Bapak ya. Ya Bu. Ya, oke. Nah nanti lembar kendali ini akan saya save as PDF Pak, bentuknya PDF. Jadi setelah saya save PDF, saya tanda tangan dulu di sini. Iya. Setelah saya tanda tangan, saya upload ke link. Nanti linknya Bapak bisa lihat di Zoom utama. Jadi live breakout room ke Zoom utama. Nanti share screen-nya ada share screen link. Iya. Dari share screen link itu Bapak download. Iya. Setelah di-download, input tanda tangan di sini. Ini perwakilan aja boleh atau dari Bapeda juga boleh tanda tangan terserah. Tergantung dari bagaimana enaknya. Tanda tangan
di-upload lagi ulang. Di-upload ulangnya ke link yang berbeda lagi. Ada juga linknya nanti di Zoom utama ya Bapak ya. Jadi linknya dicatat dulu aja. Ya. Tanda tangan Pemdanya terserah Bapak Litbang atau dari Petkem gitu Bu ya. Atau salah satu ya di antara. Dinas, iya boleh. Iya, salah satu aja perwakilan aja Bapak. Jadi boleh sepakat ya. Ya bentuknya begini apa ya? Oke. Tapi mungkin kayak uploadnya agak sorean ya Pak Ibu ya, soalnya saya masih des sampai sore nih. Jadi mau ditunggu saja. Nggak bisa langsung ada gitu. Mungkin desnya cukup sekian Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti tunggu dapat apanya di apa namanya nih, lembar kendalinya kemungkinan sore juga Bu ya, atau setelah ini sore. Kita bisa Sore Pak. Oh. Saya soalnya masih mau tangan dulu juga. Oke. Jadi saya selesai des dulu ya Pak ya. Nomor Ibu boleh diminta Bu kalau seandainya boleh. Kendala. Boleh. Berapa Bu nomornya Bu? Saya chat di room chat aja ya. Oke. Siap. Daripada salah-salah dengar. Pak ya, sudah masuk. Tidak diterima Bu. Oh, iya siap. Kalau mau nanya DAK 2022 juga boleh. Kan pengusulannya diperpanjang sampai tanggal 30 ya. Iya Bu. Bisa ditanya-tanyakan juga kalau ada kendala. Oke, siap Bapak Ibu, cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu ya. Ya Bu, sama-sama. Sudah bisa breakout room. Ya, terima kasih.